Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا فابن واصل في شرح الأجرمية للإمام محمد بن محمد بن داود السنهاجي الsyahir bibni Ajurun yang wafat pada tahun 1723 Hijriah. Afwan ya, wafat pada tahun 723 Hijriah. Ya, wafat pada tahun 723 Hijriah. Kemarin kita masih di Mabadi al-Asyarah, pengantar ilmu Nahu ya. Kemarin sampai di Al-Wadi. Ya, bagaimana yang sudah dibacakan bahwasanya dalam sebuah syair dikatakan inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'. Nah, sampai wadi' kemarin ya. Wal ismul istimdadu hukmu syari' wal ba'du bil ba'di iktafa ya. Wa mandarul jami'a hazas syarafa. Kemarin kita sudah sampai ke al-wadi', yakni peletak dasar ilmu nahu. Siapa orangnya atau siapakah ulamanya yang pertama kali menulis ilmu nahu? Yang pertama kali menulis ilmu nahu. Sesuai yang disepakati oleh para ulama bahwa dia adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Nama beliau adalah Zalim ibnu Amr. Zalim ibnu Amr. Ya, beliau wafat pada tahun 69 Hijriyah. 69 Hijriyah. Apa penyebab penulisan ini yang melatar belakangi beliau untuk menulis disiplin ilmu Nahu? Karena tersebarnya ajam di bangsa Arab, ya, percampuran pergaulan antara orang ajam dengan orang Arab sehingga bahasa Arab itu tercemari, ya, bahasa Arabnya rusak, bahasa Arab yang aslinya hampir hilang, ya, orang banyak lahan itu salah ucap, ya, tersebar lahan di mana-mana, puncaknya ya lahan dialami oleh putrinya, ya, putri beliau, putri Abul Aswad Ad-Du'ali, di mana dalam satu malam beliau dengan putrinya di teras rumahnya di luar rumah dalam kondisi langit itu sedang cerah, tidak ada awan sehingga terlihat bintang-bintang, ya. Kita tahu di mana bahwa pada saat itu tidak ada listrik, ya, jadi indah sekali kelihatannya kalau di kegelapan melihat bintang-bintang itu. Maka berkatalah putri beliau, ya abati, ma ajmalus sama'i, katanya. Nah, karena dia lahan, salah ucap, harusnya fathah, dia baca kasroh. Maka yang diterima jadinya bertanya, istifham. Wahai bapakku, apa yang paling indah di langit? Ya, padahal dia ingin memuji, niatnya ingin memuji. Ingin mengatakan betapa indahnya langit malam ini. Gitu ya. Makanya kata Abul Aswad, oh kalau begitu, kalau kamu ingin memuji, maka faftahi fuki, buka mulutmu sama a gitu, di fathah, bukan di kasroh.
Hmm. Kemudian dilaporkanlah, diceritakan esok harinya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, diceritakan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ya Abul Aswad, uktub nahu haza. Jadi suruh ambil kertas, Abul Aswad suruh ambil kertas atau suruh membeli kertas, kemudian Amirul Mukminin menulis, ya Ali bin Abi Thalib menulis bahwa al-kalam itu ada tiga, ya. Ismun, fi'lun, wa harf. Nah, kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Abul Aswad, unhu nahu hadza. Teruskan seperti ini. Teruskan. Nah, diperintahkan untuk melanjutkan. Ya. Teruskan. Apapun yang kamu temui di lapangan, maka tulis, kata Amirul Mukminin. Maka pada saat itu tartibnya pun masih berantakan, ya, urutannya pun masih kasuistik. Ya, kalau beliau menemui masalah di lapangan baru beliau tulis. Gitu. Tidak seperti sekarang yang kita akan bahas ini, kitab ini udah rapi, penyusunannya, tartibnya udah rapi. Kalau zaman Abul Aswad itu masih kasuistik, jadi masih eh, bab-bab itu acak-acakan, ya. Dan tercampur juga ilmu sorof di dalamnya, ilmu tajwid di dalamnya. Sampai nanti dipisahkan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Yang tadi sudah saya bacakan itu adalah, yang tadi sudah saya share di grup itu adalah Taurul Wudu, Taur, Atwar ya. Atwar itu jama dari Taur, artinya fase. Ya. Fase-fase perkembangan ilmu nahu. Marohil adalah marhalah, tingkatan. Secara marhalah, ilmu nahu itu ulamanya dibagi menjadi mutaqadimin dan mutaakhirin. Ya. Mutaqadimin itu di bawah 350 tahun. Ya, jadi di bawah 350 Hijriah itu mutaqadimin. Kalau di atas 350 Hijriah itu mutaakhirin. Masuknya ke mutaakhirin. Ya. Oke. Ya. Taur, kita lihat ke Atwar, ya, fase-fase perkembangan ilmu Nahu. Taurul Wudu wa Takwin, ini fase peletakan pertama, penulisan pertama. Ya, di sini dimulai oleh Abul Aswad, di mana Abul Aswad ini orang Basrah, ya. Basrah itu sebuah kota besar di Irak dahulu, ya. Sekarang juga masih ada ya seperti ini. Basrah dan Kufah, keduanya itu kota besar. Nah, Abul Aswad ini orang Basrah, ya. Makanya ilmu Nahu beredar pertama kali di Basrah. Beredarnya pertama kali di Basrah. Beliau wafat tahun 69 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh murid beliau yang bernama Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Nah, beliau inilah orang yang pertama kali eh, menulis ilat-ilat dalam nahu, ya, dalam nahu. Kemudian ada juga Nasr bin Asim, adalah orang yang pertama kali mendobet, ya, memberikan titik-titik pada tulisan Arab. Pada awalnya ba, ta, ta itu sama saja, belum ada titiknya. Kemudian dimudahkan, dibikin titik oleh Nasr bin Asim, ya. Dan juga ro, zai itu masih sama, sin, shin masih sama. Nah, lalu diberikan titik-titik oleh Nasr bin Asim. Setelah zamannya Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami, kemudian ada
Al-Akhfas Al-Kabir. Ya, Al-Akhfas Al-Kabir nama beliau adalah Abdul Hamid bin Abdul Majid. Ya. Tapi terkenalnya dengan Al-Akhfas Al-Kabir. Ya, Al-Akhfas Al-Kabir. Beliau wafat tahun 177 Hijriah. Nah, dan juga di fase yang kedua juga fase eh, tobakot yang ketiga ya. Kalau dari tobakotnya itu tobakot yang ketiga. Tadi tobakot pertama Abul Aswad, yang kedua Abdullah bin Abi Ishaq. Nah, yang ketiga ini Al-Akhfas Al-Kabir dan Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriah. Beliau ini, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang yang pertama kali menulis ilmu tajwid. Ya, jadi dipisahkan antara sorof dan nahu dan tajwid itu dipisahkan oleh beliau, oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau juga orang yang pertama kali mentartib alif, ba, ta, ta, jim, dan seterusnya sampai ya. Ya, itu ditartib, diurut oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Awalnya belum ada tartib seperti itu. Awalnya susunannya susunan abjadiyah. Ya, susunannya abajad namanya, abjadiyah. Apa itu abjadiyah? Alif, ba, jim, dal, seperti itu. Ha, nah itu abjadiyah namanya. Jadi susunannya alif, ba, jim, dal. Kemudian oleh Al-Khalil dibuat alif, ba, ta, sa, jim. Ya, abdasiyah namanya. Nah, ini Khalil. Khalil juga orang yang pertama kali melahirkan makharijul huruf. Ya, kata kata murid beliau namanya Sibawai, kata murid beliau, Kanal Khalil yazukul huruf. Dulu guru saya Al-Khalil itu nyicip mencicip huruf satu persatu. Maksudnya mengecap huruf alif keluarnya dari mana, sampai iya itu keluarnya dari mana, itu Al-Khalil yang pertama kali menciptakan makharijul huruf ya. Kemudian beliau juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, jadi banyak jasanya beliau ya dalam Islam. Orang yang pertama kali membuat madrasah Basriyin. Madrasah Basriyin ini sekolah yang membahas tentang nahu ya. Di mana ilmu nahu itu ada dua mazhab besar pada saat itu, yaitu mazhab Basrah dan Kufah. Kalau Basrah disebutnya Basriyin, kalau Kufah disebutnya Kufiyin. Nah, pada saat Al-Khalil ya itu sudah ada di Kufah, itu sudah muncul ya. Jadi setelah 100 tahun Abul Aswad, masanya Abul Aswad, di Kufah itu sudah muncul di Tabaqat al-Ula Kufiyin ya. Di situ ada Abu Ja'far, ya, nama beliau Abu Ja'far, eh, yang ma'ruf dengan Ar-Ru'asi. Nama beliau Abu Ja'far Muhammad bin Hasan. Ya, wafatnya 187 Hijriah. Abu Ja'far. Kemudian murid Abu Ja'far ada Al-Kisai, imam besar Nahu Al-Kisai. Ya. Nama beliau adalah Abul Hasan Ali bin Hamzah. Ali bin Hamzah. Ya. Wafatnya tahun 189. Nah, Al-Kisai inilah rivalnya Khalil bin Ahmad. Saling beradu argumen ya antara Kufah dan Basrah. Basrah diwakili Al-Khalil, Kufah diwakili oleh Al-Kisai. Nah, terus silang pendapat terus ini Al-Khalil dalam masalah nahwu. Ya. Ada kisah menarik dari Al-Kisai. Ketika Al-Kisai mempelajari nahwu, itu tidak paham-paham. Ya, lama dia nggak bisa paham. Ya, berkali-kali dia belajar nahwu nggak paham-paham. Sampai saat satu hari dia ketika dalam perjalanan melihat tetesan air yang menembus batu. Ya, kata beliau, kata Al-Kisai mengatakan, hatiku tidak sekeras batu. Seperti itu.
Pasti kalau saya terus berjuang, saya akan berhasil. Nah, sayangnya kisah ini lebih ma'ruf diceritakan bahwa mengalami ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal Al-Kisai, ya bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu di Basrah, kita masih ke Basrah ya. Muridnya Al-Khalil adalah Sibawayh. Ini ma'ruf terkenal Imam Nahwu ya. Ma'ruf dalam Nahwu. Sibawayh bin Amr. Wafatnya tahun 180 Hijriah. 180 Hijriah. Sibawayh. Murid Sibawayh ada lagi Sa'id bin Mas'adah. Ya, beliau masyhur dengan nama Al-Akhfash Al-Awsat. Tadi ada Al-Akhfas Al-Kabir di atas di Tobakot yang kedua. Nah, sekarang di Tobakot yang kelima di Basroh ada Al-Akhfas Al-Awsat wafat tahun 215. Ya. Berkembang madrasah Nahwu di Basroh dan Kufah saling silang pendapat beradu argumen mengenai eh, grammar bahasa Arab ya. Sampai tibalah di Baghdad ya. Sampai di Baghdad ya itu mereka bertemu berdebat di Baghdad karena Baghdad pada saat itu adalah kota ilmu ya tidak tidak dikatakan berilmu tidak dikenal keilmuannya sebelum dia ke Baghdad makanya apa saja termasuk Imam Bukhari dulu ketika menggagas hadisnya itu diuji di Baghdad termasuk Imam Syafi'i ketika beliau ingin menggagas Qaulul Jadid ya itu di Baghdad. Nah, setelah di Baghdad itulah tenar. Jadi Baghdad itu kota ilmu. Demikian juga di bidang nahwu antara Kufah dan Basra ini silang pendapat adu argumen di Baghdad. Nah, sampai lahirlah mazhab tarjih, maksudnya ditarjih. Dalam hal ini yang rojih misalnya Basra, dalam hal ini yang rojih Kufah, mazhab tarjih. Di situ ulama mazhab tarjih itu ada eh, Sa'lab ya. Sa'lab wafat tahun 291. Nah, ini masih mutakadimin ya. Sampai pada tahun-tahun sekitar tahun 400-an, Baghdad itu dijajah dijajah oleh Bani Buwaih ya. Dijajah sampai diporak-porandakan kota Baghdad itu sampai banyak buku-buku dibakar, perpustakaan dibakar, madrasah-madrasah juga dihancurkan. Akhirnya para ulama kembali ke negerinya masing-masing, kembali ke negerinya masing-masing. Ada yang ke Andalus, ada yang ke Mesir, ya, ada yang ke Maroko. Nah, kembali dan di negerinya mereka pun membuka madrasah. Nah, makanya nanti ada aliran Nahwu Misriyah, ya. Ada juga Andalusia, gitu ya. Baghdadiyah, ada. Karena itu, nah, penyebabnya. Sampai nanti lahir penulis kitab ini, Ibnu Ajurum, ya pada tahun 679 di eh, Maroko, ya di kota Fez yang kemarin sudah disebut. Ya ini jadi kita membahas sedikit tentang perkembangan ilmu Nahwu dari awal sampai penulis kitab ini ya tahun 700-an. Ini wadi. Kemudian al-ism ya, al-ism yang ketujuh al-ismu. Apa nama disiplin ilmu ini? Disiplin ilmu ini namanya adalah nahwu. Dulu namanya bukan nahwu, dulu namanya al-arabiyah ketika zaman Abul Aswad. Nah, zaman ketika muridnya Abul Aswad, Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami, disitulah mulai penamaan nahwu. Diambil dari mana? Dari kalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, yang ketika beliau menyuruh Abul Aswad, ya Abul Aswad, unhu nahwu hadza. Unhu nahwu hadza. Dari situlah diambil, oh ini disiplin ilmu ini namanya nahwu. Ya.
Padahal nama nahu ini nggak ada benang merahnya dengan pembahasan ya, dengan pembahasan. Nah, ini satu-satunya disiplin ilmu yang tidak ada benang merahnya dengan pembahasan namanya. Kalau misalnya ilmu hadis tentu membahas tentang hadis gitu. Ilmu fikih tentu membahas tentang pemahaman tentang fikih. Ya, ilmu akidah membahas tentang keyakinan tentang akidah. Ilmu sorof membahas tentang memaling-malingkan kata seperti itu. Ya. Nah, ilmu nahu ini nggak ada benang merahnya, itu nggak ada benang merahnya, karena diambilnya dari tadi dari ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini isemnya, isemnya. Kemudian yang kedelapan istimdad. Istimdad ini referensi, ya. Referensi ilmu nahu ini dari mana? Ya, sumbernya. Ya. Sumbernya yang pertama dari dari Al-Qur'an, ya dari Al-Qur'an. Yang pertama dari bahasa Arab dulu ya, dari bahasa Arab, ya dari kalamnya orang Arab yang masih fasih. Nah, dari Al-Qur'an, dari hadis, ya sunnah, dan dari syair. Ini sumber ilmu nahu dari syair. Syair siapa yang dipakai untuk dalil dalam ilmu nahu? Ini dibagi dua, ya, ada kota dan ada pedalaman, ya badiah namanya. Pedalaman itu badui, badiah. Kalau di kota, ya, sampai 150 Hijriah. Ya, jadi penyair yang dipakai untuk dalil ilmu nahu itu penyair yang sebelum yang wafat sebelum 150 Hijriah. Kalau kita nanti belajar nahu dengan kitab-kitab yang lebih tebal, pasti banyak syair-syair ya referensinya. Nah, jadi sebelum 150 Hijriah di kota. Adapun di Baduy, di Badiah, di pedalaman, itu masih dipakai syair-syairnya sampai tahun 300 Hijriah. Sampai tahun 300 Hijriah. Kenapa demikian? Karena bahasa orang pedalaman itu eh, awet, ya, tercemarinya itu lama. Kalau orang kota itu, misalnya di Mekah, ya di Madinah itu banyak pendatang, jadi mudah tercemar, ya, gampang sekali rusaknya bahasanya. Nah ini ya. Kemudian ini referensinya. Kemudian yang kesembilan, hukmu syari. Apa hukum mempelajari ilmu nahu? Ya, ilmu nahu ini wajib bagi orang yang ingin berbicara masalah agama. Hukumnya wajib. Bagi orang yang ingin tampil di hadapan orang banyak ngomong masalah agama, wajib dia belajar nahu. Nggak boleh dia ngomong agama tanpa melewati belajar nahu. Ya. Dan fardu kifayah, tadi fardu ain, sekarang wajib kifayah, fardu kifayah bagi siapa? Ya, bagi orang yang misalnya fardu kifayah itu karakteristiknya begini. Misalnya kampung, di satu kampung, ya tidak ada sama sekali satu orang pun yang bisa belajar nahu, ya yang bisa ilmu nahu. Maka semuanya berdosa tuh, ya masih fardu kifayah, semuanya berdosa. Ya. Kalau sudah ada yang bisa, misalnya di kampung yang kecil, satu orang lah cukup untuk mengajarkan nahu, maka sudah tidak berdosa, ya, sudah menjadi sunnah, sudah bukan fardu kifayah lagi. Misalnya di perumahan satu perumahan nggak ada yang bisa nahu satupun, nah ini berdosa semua, ya masih fardu kifayah sifatnya. Kalau ada satu atau perumahannya besar, kira-kira satu nggak cukup, harus dua, ya maka selama belum dua masih berdosa. Nah, sampai dua. Nah, ini hukum mempelajari nahu karena nahu ini sifatnya ilmu alat bukan ilmu maqasid, ya, ilmu alat, maka jangan habiskan usia untuk belajar nahu kecuali orang yang mau mendalami nahu, ya, mutakhosis namanya. Orang yang mau jadi pakar nahu. Kalau kita belajarnya sekedar sekedar paham saja, sekedar bisa baca kitab sudah.
Ya, sekedar bisa baca kitab, bisa memaknai, sudah belajarnya sampai situ saja, nggak usah dari muda sampai tua belajar nahu terus, nggak usah gitu ya. Kemudian yang ke-10 al-mas'alatu. Nah, kemudian masalah. Al-mas'alah itu apa sih maksudnya? Eh, kalau mau kalau kita belajar ilmu ini, apa saja masalah yang akan kita temui? Gitu. Apa saja pembahasan yang akan kita temui? Ya pembahasannya tentu tentang marfu, ya mansub, majrur, tentang seperti itu yang akan kita temui. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama ada yang mencukupkan sebagian saja, enggak sepuluh-sepuluhnya. Ya, waman daro, daro itu tahu ya, daro, daro yadri. Ya. Waman daro haza syarafa, waman darol jami'ah haza syarafa. Siapa yang tahu ke-10-nya dari mabadi ini, dia akan mulia, kata ulama. Nah, ini pengantar ilmu nahu. Sekarang kita akan membacakan kitab dari eh, Ibnu Ajurum ya, kitab Al-Ajurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bi asani di ila kitab Al-Ajurumiyah ila al-musannifi Ibnu Ajurum rahimahullah qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini ya saya beri tanda nih. Kalau kita belajar ilmu akidah, maka kita menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim dari sudut pandang akidah. Kalau kita belajar fikih, maka kita jelaskannya dari sudut pandang hukum fikihnya. Kalau kita dari belajar sorof, sudut pandang sorofnya. Nah, sekarang karena kita belajar ilmu nahu, maka kita akan i'rob ya dari sudut pandang i'rob. Ya, Bismillah itu i'rob. Ya. Perhatikan pada kata Bismillah ini. Ya. Huruf ba itu namanya huruf jar. Ya. Ba di sini namanya huruf jar. Ya. Yang kasroh ya. Ba ini yang kasroh namanya huruf jar. Kemudian ism, ism ya aslinya kan seperti ini. Bisa dilihat ya. Aslinya tulisannya ini ismu ya. Jadi seperti ini. Kenapa hamzahnya dihilangkan? Kenapa hamzahnya dihilangkan? Ya, karena seringnya dipakai dan ini hamzah wasal ya. Hamzah wasal itu bisa langsung dihilangkan. Ya. Bismillah. Jadi hamzahnya dihilangkan diganti dengan ba. Ya. Jadinya bismi. Jadinya seperti ini. Bismi. Ya. Nah, ismi ini adalah isim majrur. Isim majrur tadi ba itu adalah huruf jarnya dan ismi ini ismun majrurun bilba. Ismun majrurun bilba ya. Wa alamatu jarrihi tanda jarnya adalah kasroh ya al kasroh. Kemudian di sini ada khilaf. Ba ini di dalam bismillah ini ba-nya ini ba asli, huruf jar asli atau huruf jar jaidah. Huruf jar jaidah itu apa sih? Huruf jar jaidah itu huruf jar yang nggak ada maknanya. Ya, huruf jar yang nggak ada maknanya. Seperti eh, zahabtu bisayyarah. Saya pergi menggunakan mobil sayyarah. Baknya itu jaidah, bukan bak asli. Ya, bisayyarah. Nah, ini ada yang mengatakan baknya zaidah. Kalau baknya zaidah, maka dia tidak membutuhkan muta'alliq. Kalau baknya asli, dia membutuhkan muta'alliq.
Nah, ini abaikan dulu ya. Apa yang antum semua nggak mengerti istilah-istilah ini abaikan dulu. Karena ini di awal saja saya akan mengi'rab bismillah. Saya ingin menjelaskannya itu seringan mungkin ya. Kalau ada istilah-istilah yang tidak dipahami, abaikan. Jangan jangan dicerna, dipaksa, jangan memaksanya untuk mencernanya. Ya. Jadi bismillah ini, bismi ini ada muta'aliknya karena baknya asli, huruf jar asli. Muta'aliknya itu kemana? Ke fiil. Ya, fiilnya ada di belakang atau di depan. Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di depan, ada yang di belakang. Ya, yang benar, yang bagus adalah di belakang. Jadi takdir kalam itu perkiraan, ya perkiraan kalam ini Bismillahirrahmanirrahim usonni. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menulis kitab ini. Gitu. Ya. Kemudian Allahi, Allahi ini ismi tadi mudhof, mudhof ya mudhof ya ismun majrur wa huwa mudhof. Kemudian Allahi mudhofun ilaih, mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahmani ini sifat ya, sifat dari Allah atau naat ya. Wa na'tu lir jari majrurun wa alamatu jarihi kasrah. Ar-Rahim juga ya naat yang kedua. Ya, naat dari Allah juga. Ya. Jadi artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Maksudnya Allah ini punya dua sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang di sini. Ya, abaikan ya kalau ada yang eh, belum bisa dicerna, jangan dipaksa, abaikan. Sekarang kita bahas eh, ucapan musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah al-kalamu. Ya, kita akan membahas al-kalamu. Sebentar. Ini al-kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu, kata musannif, kalam itu adalah lafaz yang murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua kata. Ya, kalau kita ini, kalau kita bahasa Indonesia tidak disebut kalam kecuali ada subjek, objek, predikat. Seperti itu ya. Subjek misalnya saya. Ob- subjek apa kalau di bahasa Indonesia saya juga kurang ini ya. Jadi misalnya saya makan roti. Ya. Itu kalam ya. Namanya subjeknya saya, makannya apa kata kerja itu. Ya. Kemudian objeknya roti. Ya. Jadi subjek, kata kerja, objek itu disebut kalam. Kalau dalam bahasa Arab, kalam itu adalah lafaz yang tersusun. Tersusun itu dari tadi, dari subjek yang tadi. Kalau dalam bahasa Arab tersusun. Tersusunnya dari apa? Nanti kita jelaskan. Ya. Al-mufid, mufid itu punya makna. Mufid. Ya. Mufid itu bermakna dan berfaidah. Maksudnya mengandung informasi yang lengkap. Bil wada'i berdasarkan susunan peletakannya orang Arab maksudnya bil wada'i ini berdasarkan uslubnya gaya ngomongnya orang Arab ini kalam ya kita jelaskan dengan penjelasan sederhana jadi al kalam al kalam itu ya al kalam itu sama dengan gimana? Al kalam itu sama dengan jumlah mufidah ya. Jumlah,
Mufidatun. Mufidatun. Kita pakai warna merah biar tajam. Ya. Jadi kalam itu adalah kalimat yang mufidah. Kapan kalimat itu disebut mufidah? Kalau tidak menunggu, maksudnya kalau pendengar itu sudah tidak menunggu lagi. Ya, misalnya ada yang mengatakan Alkitabu. Ya, tiba-tiba ada orang datang mengatakan Alkitabu. Kitab itu. Kemudian dia diam. Nah, ini bukan kalam karena belum belum lengkap informasinya. Alkitabu. Kata pendengar, iya kenapa kitabnya? Kan masih bertanya. Ya, jadi pendengar itu masih masih menunggu kitab itu kenapa? Ya. Nah, kalau jumlah mufidah itu misalnya Alkitabu jadi al-jadidu. Ya, misalnya Alkitabu jadidun misalnya. Kitab itu baru. Nah, udah selesai. Ya tidak, selesai. Ya, kita tidak menunggu lagi. Oh, kitab itu baru. Nah, ketika sudah tersusun seperti itu, sudah tersusun dari misalnya al al-kitabu jadidun. Nah, ini sudah lengkap. Kitab itu baru. Ya, namanya ini kalam. Ya, ini disebut dengan kalam atau jumlah mufidah. Ya. Nah, ini yang pertama kali kita bahas adalah ini, adalah kalam karena objek nahu adalah kalam. Ya, objek nahu itu adalah kalam atau kalimat yang sudah tersusun, yang sudah sempurna. Ya. Kemarin kita bahas bahwa kalau masih satu itu objeknya sorof, pembahasannya ilmu sorof. Ya. Tapi kalau sudah tersusun seperti ini, nah ini pembahasannya ilmu nahu. Jadi penulis al-musannif mengawalinya dengan al-kalam. Ya. Al-kalam adalah lafaz yang tersusun. Ya seperti ini nih. Ini lafaz kan. Kitab itu lafaz. Lafaz itu terlafazkan. Ya terlafazkan dan digunakan oleh orang Arab. Ya. Kemudian tersusun dan mengandung makna sempurna, mufid. Ya berdasarkan uslubnya orang Arab. Al-kitabu jadidin. Ya. Ini al-kalam. Ini yang pertama-tama kita harus pahami dan harus eh, apa selami dulu makna al-kalam. Dan kita cari di kitab-kitab bahasa Arab mana al-kalam dan mana bukan kalam. Ya. Ini sekurang-kurangnya dua kata ini ya. Sekurang-kurangnya dua kata. Bisa juga panjang lebar. Misalnya al-kitabu al-jadidu alladzi ishtaraitu anifan alal maktabi. Kan panjang tuh. Nah, itu juga kalam. Kitab yang baru saja saya beli kemarin, ya, si kitab yang baru saja saya beli kemarin, saya taruh di atas meja. Nah, ini kan panjang lebar, tapi kalam karena sudah sempurna. Beda dengannya, misalnya kitab yang baru saja saya beli kemarin, terus diam. Nah, ini bukan kalam meskipun panjang. Ya, Alkitabul ladzi ishtaraitu, Alkitabul jadidul ladzi ishtaraitu bil ams. Apa selanjutnya? Ya kan? Nah, ini bukan kalam meskipun panjang lebar. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini supaya tidak pusing ya. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di pekan berikutnya. Nas'alullah ta'ala ayu alimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika